Shalom, selamat malam. Hari ini RA judulnya Manusia Menajamkan Manusia. Jadi ayat ini sudah populer banget, semua juga udah tahu. Di awalnya itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Udah pada ngerti semuanya ya, ayatnya umum sekali. Oke, tapi itu nanti kita masuk di dalam intinya di pertengahan sharing ya. Sekarang di awal sharing firmannya tidak pakai itu ya, firmannya beda. Oke, kita lihat Yeskiel 21 ayat 9 dan 10. Yeskiel 21 ayat 9 dan 10. Ayat 9. Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan, pedang yang sudah diasah dan juga digosok. 10. Diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersukacita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Nah, saya coba ini renungkan dari perikopnya. Karena kita tidak bisa ambil di tengah-tengah ya. Kalau kita ambil main di tengah-tengah, kita tidak tahu konteksnya keseluruhan, ayat sebelum dan sesudahnya, maka akan kehilangan makna aslinya. Jadi bisa keluar kata-katanya ya, artinya, tafsirannya ya. Nah, tapi waktu saya renungkan itu, ini ayat ada anehnya. Jadi ini merupakan ayat perlambang rupanya, gitu loh ya. Ayat perlambang gitu loh ya, Tuhan ngomongnya ya. Nah, jadi saya tertarik ini. Tertariknya apa? Ini mau pedang. Pedangnya sudah diasah, juga sudah digosok. Nah, saya langsung begitu lihat pedang, saya ingat. Langsung diingetin Tuhan bahwa pedang roh adalah firman Tuhan. Gitu ya. Nah, terus saya baca. Diasah untuk menumpahkan darah. Ini kalau lihat kata-katanya kan horor banget ya. Diasah untuk menumpahkan darah. Gitu ya. Nah, jadi saya ambil sebagai perlambang. Beruntung kita udah banyak bahas mengenai firman, sudah lumayan jauh. Jadi kalau ngomong pedang itu sebagai firman Tuhan, nah kita udah bisa nyantol tuh sedikit ya. Nah, jadi kita lihat pedang adalah perumpamaan dari firman Tuhan, yaitu pedang roh. Firman yang hidup, roti yang hidup ya. Nah, diasah untuk menumpahkan darah. Jadi fungsinya pedang itu untuk menumpahkan darah. Ya. Nah, jadi pertanyaan apa darah? Kok horor banget Tuhan ini ya? Ngomongannya kayak main bunuh-bunuhan gitu ya. Nah, jadi ini hati-hati dalam menafsir ya. Jangan kita mencondongkan telinga kita kepada dosa. Sehingga nanti artinya jadi meleset. Ya. Saya pegang banget sharing yang kemarin, telinga kita condongkan ke Tuhan. Nah, itu saya pegang banget. Nah, jadi kita harus condongkan kepada Tuhan. Ya, oke. Nanti yang kita bahas diasah dan digosok. Nah, sekarang ini tujuan pedang itu adalah untuk menumpahkan darah. Jadi ketika pedang itu ditusukkan, ya, masuk di dalam tubuh manusia, dia menumpahkan darah. Itu loh ya. Nah, jadi kita lihat diasah untuk menumpahkan darah, ya. Nah, kalau diasah teman-teman sudah pasti tahu kenapa diasah untuk ditajamkan. Nah, kenapa ditajamkan? Supaya bisa menusuk masuk, darah tertumpah. Itu intinya ya. Nah, sekarang kita belajar. Kenapa harus ada darah? Ya. Kenapa harus ada darah keluar? Ini penting sekali, ya. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah.
Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Jadi apa itu darah? Darah adalah untuk menyucikan fungsinya. Nomor satu. Dan darah itu, penumpahan darah itu adalah tanda pengampunan. Nah, jadi kita diingatkan nih, perjanjian lama nih, bait Allah, tiap hari harus menyembelih domba. Dan darahnya itu dipakai untuk pemercikan, penyucian di dalamnya. Dan darahnya itu ketika tertumpah, itu mendamaikan kita dengan Tuhan. Yaitu berbicara pengampunan dosa-dosa. Ya, itu berbicara tentang darah. Nah, kita lihat Tuhan Yesus mati disalibkan. Dan kematian Tuhan Yesus harus ada darah yang keluar. Karena dia menanggung kutuk dosa manusia. Dia mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan Bapa. Nah, jadi harus keluar darah. Kalau Tuhan Yesus matinya tidak keluar darah, tidak bisa. Tidak bisa jadi penebus dosa. Ya. Nah, matinya juga harus disalib. Karena salib itu lambang kutuk. Jadi dia menebus kutuk dan dia mengampuni, harus keluar darahnya. Gitu ya. Nah, itu ceritanya kenapa ada darah. Nah, sekarang kita sudah ada gambaran. Pedang itu diasah untuk menumpahkan darah. Pedang bayangin firman. Firman kita nanti bahas diasah. Diasahnya nanti ya. Firman, nah untuk penumpahan darah. Ya, nah firman itu waktu masuk di dalam diri kita, nah seperti tadi, itu bertujuan untuk mendamaikan. Itu berbicara penumpahan darah. Kenapa darah? Tadi udah dikatakan Ibrani 9:22. Nah sekarang ada lagi, Imamat 17 ayat 11 dikatakan gini. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darahku kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dosa maut itu harus dibayar dengan kematian nyawa. Dan nyawa itu ada di dalam darah. Nah, jadi pendamaian kita dengan Tuhan tidak ada jalan lain, harus ada darah. Ya, itu ceritanya. Ya, darah itu adalah nyawa. Berarti daging itu mau hidup harus ada darahnya. Ya, firman itu mau hidup harus ada rohnya. Firman daging, roh itu darah. Perjamuan kudus ingat, roti dan anggur. Anggur lambang darah. Darah itu yang menghidupkan roti, yaitu daging itu. Penyembahan kita, roh dan kebenaran. Roh itu darah yang menghidupkan daripada kebenaran itu. Nah, ini nyambung-nyambungnya di sana luar biasa banget. Ya. Nah, jadi pedang berupa pedang roh itu untuk membuat kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena melalui pedang roh firman itu, kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan itu, ada di dalam diri kita. Hidup kita itu adalah persembahan kepada Tuhan. Ya, persis seperti perjanjian lama di bait Allah. Itu harus ada penumpahan darah. Itu persembahan yang berkenan kepada Tuhan atas pembayaran dosa-dosa manusia. Tidak ada jalan lain. Ya. Nah, sekarang itu gambaran singkat darah. Nah, sekarang nggak usah panjang-panjang mengenai darah. Kita langsung masuk kepada pedang yang diasah. Karena nggak mungkin kalau itu pedang tumpul. Jadi Tuhan maunya pedang itu diasah. Jadi maksudnya bisa ditusukkan.
Ya, kalau tumpul dia bayangannya tidak bisa gitu ya. Jadi pedang itu perlu diasah supaya bisa dipakai. Intinya begitu. Ya. Nah, kita lihat Amsal 27 ayat 17. Ini firman dasar kita hari ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sesamanya ya pasti orang ya. Orang menajamkan orang gitu ya. Nah, sekarang ini kita bingung. Orang menajamkan orang. Ini apanya yang ditajamkan? Saya juga mikir teman-teman. Ini apa ya ini bahasanya ini perlambangan ini sulit banget untuk lihat aplikasinya. Penajaman itu penajamannya kayak gimana gitu loh. Ya, selama ini kalau kita dengar kan lewat gitu aja ini. Tetapi benernya aplikasinya apa? Kalau kita gesekan sesama itu yang ditajamkan apanya? Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Menajamkan itu paling gampang ya. Itu jelas gesekan. Ya, kita bayanginnya gesekan. Kalau nggak ada gesekan, ya tidak ada penajaman. Nah, yang sekarang kita cari, apa yang ditajamkan dari diri kita ketika kita berinteraksi dengan sesama, yaitu manusia, siapa aja, ya, ketika kita bersinggungan, berinteraksi dengan manusia yang lain, ya. Oke, sekarang kita lihat Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, jadi begini teman-teman. Ini saya renungin. Besi menjadi tumpul dan tidak diasah. Ini bisa berbicara kapak, bisa berbicara pedang. Ya, karena ada tulisan diasah dan tumpul. Zaman dulu kalau mau perang pakai pedang, kalau mau kerja bisa pakai kapak gitu ya. Nah, tapi untuk orang harus memperbesar tenaga, yang terpenting untuk berhasil. Jadi kita ada tujuannya keberhasilan itu. Nah, kalau pedang atau kapak itu tumpul, dia ngomong memperbesar tenaga. Karena harus tenaganya besar. Kalau tumpul itu kalau nebangin pohon, pohonnya nggak jatuh-jatuh lama gitu ya. Tapi kalau kapak itu tajam, itu dia nebangnya pohon bisa cepet gitu ya. Nah, tapi kenapa di ayat B-nya kok ditulis yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat? Lah ini apa hubungannya dengan pedang diasah dan yang penting berhasil adalah hikmat? Jadi maksudnya pedang itu kalau itu berhasil sesuai dengan tujuan pedang itu dipakai. Nah, di sini ditulis yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini, yang diasah ketajamannya adalah hikmat. Nah, ini agak baru. Ini rada berat, ini rada sulit ini kita cerna. Yang terpenting adalah hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah dari Tuhan. Tidak bisa dipelajari. Hikmat itu adalah penerangan, pengetahuan, pengertian dari Tuhan. Bisa kita ngomong rema, bisa kita ngomong segala sesuatu, pokoknya yang dari Tuhan, bukan dari dunia. Nah, itulah hikmat. Ya, untuk berhasil. Yang penting adalah hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat inilah harus ditajamkan. Kalau hikmatnya tumpul, kita menuju keberhasilan itu berat banget. Jadi di dalam Tuhan kita berjalan sehari-hari tanpa hikmat Tuhan, atau bahkan hikmat Tuhan yang tidak diasah, yang asal-asalan, kita menuju keberhasilan itu berat banget. Karena tadi diomong, harus memperbesar tenaga supaya berhasil. Kalau nggak diasah. Nah, gimana ngasahnya? Tadi sudah diomong. Kita tidak bisa diasah kalau bukan sesamanya. Gak mungkin orang diasah dengan anjing dan lain-lain. Gitu ya.
Orang diasah dengan orang, manusia dengan manusia. Makanya banyak orang yang tidak tahan diasah, tidak tahan gesekan. Sehingga mereka sekarang lebih banyak bersahabat dengan anjing. Bersahabat dengan kucing tanpa gesekan. Ya, padahal Tuhan jelas ngomong itu diperlukan untuk mempertajam hikmatmu. Tapi harus punya dulu. Ini Tuhan berbicara ngomong kepada orang yang sudah punya pedang. Yang pedang firman-Nya sudah di dalam. Dan itu perlu diasah. Jadi waktu kita bersinggungan dengan sesama. Waktu kita berinteraksi dengan sesama. Itu Tuhan punya tujuan. Yaitu mengasah hikmat kita. Di mana hikmat itu yang perlu diasah? Adanya di pikiran kita. Apa itu? Rumah iman yang baru. Firman Tuhan, rema itu perlu diasah. Jadi pada waktu kita bersinggungan, kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita, pikiran kita harus main. Firman Tuhan harus siap. Harus diasah ketajamannya. Baru nanti begitu ketajaman sudah diasah, jadi reaksi kita itu menentukan keberhasilan kita. Ketepatan kepada kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud kita itu diasah hikmatnya. Tetapi kalau orang yang nggak tahu di dalam interaksi itu Tuhan mau mengasah hikmat kita, maka yang menjadi semakin tajam adalah yang memberontak di dalam diri kita. Yaitu kedagingan, yaitu rumah lama. Jadi semakin tajamlah kedagingannya. Semakin dia menguasai gitu ya. Tapi tujuan Tuhan bukan itu. Waktu gesekan tujuan Tuhan itu sebenarnya firman Tuhan, hikmat-hikmat yang Tuhan sudah berikan, itu diasah. Jadi kita, maksudnya apa semakin tajam? Kita semakin peka. Ketajaman itu nanti yang membelah antara roh dan jiwa kita. Antara keputusan-keputusan, informasi, dorongan roh dan dorongan daging, itu semakin terbelah oleh pedang roh. Ketajaman daripada hikmat itu. Nah jadi jelas, kita Tuhan mau, kita bukan nangkep ngerti firman itu tok terus selesai. Ternyata Tuhan mau diasah, berarti digunakan benar-benar. Gunakannya nggak bisa sendirian. Jadi waktu kita bersosialisasi, berinteraksi dengan siapapun. Nah, Tuhan mau pakai firman itu, asah firman itu. Ayunkan pedang itu, ayunkan kapak itu. Pakai. Gitu. Gampang? Pasti tidak gampang. Karena gesekan itu, kalau sama-sama keras untuk mengasah, gesekan itu ya, itu bisa menimbulkan percikan api, bisa panas, bisa gak enak. Semakin keras, gesekannya juga harus semakin keras untuk mempertajam. Makanya Tuhan ngomong jangan keras-keras. Tuhan ngomong contoh aku, lihat lemah lembut dan rendah hati. Jadi tidak perlu gesekan yang ekstra berat dan keras supaya kamu jadi tajam. Kalau kamu lemah lembut rendah hati, sedikit pun sudah bisa dipertajam oleh Tuhan. Ya. Nah, ini berbicara gesekan dipertajam. Nah, jadi jelas sekarang kalau kita berinteraksi, fokus kita pada penajaman, pada firman, artinya apa? Kita memandang Tuhan Yesus, bukan memandang batu asahnya. Ya. Kalau memandang batu asahnya, kita tidak senang. Ya. Kita tidak senang karena gesekan itu tidak enak.
Gesekan itu ada yang harus kita lepaskan. Jadi itu ujung yang tumpul untuk menjadi yang tajam, kena gesek harus ada yang rontok. Kecil-kecil gitu. Ya, itu sakit dan tidak enak. Makanya lemah lembut, rendah hatilah. Kunci dari itu Raja Daud bilang, beri aku roh yang rela. Lepaskan supaya tajam. Pegang firman Tuhan, pandang Tuhan Yesus. Jangan lihat batu asanya terus. Jangan lihat lawan asahnya terus. Ya, tapi lihat Tuhan. Ketika kita itu diasah, sehingga tajam, sehingga kita berespon yang benar. Dan itu Tuhan bilang, pedang sudah menancap untuk mengeluarkan darah. Nah, nyawa kehidupan kita, respon kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah persembahan kepada Tuhan. Hidup kita. Jadi pedang itu ditusukkan untuk diri kita, supaya firman itu masuk di dalam, untuk modal kita memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, melalui hikmat-hikmat itu. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu total persembahan kepada Tuhan. Jadi gesekan, fokus kita bukan kepada partner gesek, bukan kepada batu gesek, tapi kepada Tuhan Yesus. Aku lagi mau mempersembahkan korban yang berkenan. Karena pedang itu sudah ada di dalamku. Sekarang Tuhan sedang mempertajam. Aku semakin peka. Ini firman-Nya yang harus digenapi. Yang harus aku lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Itu jadi penghiburan buat kita. Kalau kita semakin melihat kepada batu gosok, kita semakin lihat kepada partner asahan kita, maka motivasi kita berbeda. Bukan untuk persembahan kepada Tuhan. Cenderungnya, kita condongnya itu kepada dosa. Karena harus membalas dan tidak enak itu. Dan dikirain dia yang salah. Bukan, tujuan Tuhan mengasah hikmat. Bukan siapa salah, bukan siapa benar. Karena semuanya bersalah. Di dunia tidak ada orang benar. Kecuali dibenarkan oleh Tuhan. Jadi tidak bisa sombong. Begitu kurang lebihnya ya. Nah, penajaman itu Tuhan menjadikan kita itu bisa dipakai sebagai pedangnya Tuhan. Karena kita semakin tajam. Jelas diasah untuk menumpahkan darah. Ketika kita tidak mengalami penajaman, Tuhan sulit memakai hidup kita. Karena yang bereaksi bukan hikmat pengertian dari Tuhan. Ya. Tapi yang bereaksi adalah rumah lama kita. Malah kalau kita salah ngasah, rumah lama kita itu yang semakin tajam. Wah, ini kacau. Itu banyak orang rumah lama semakin tajam. Jadi kadang lagi berinteraksi bisa tersinggung, bisa marah-marah. Padahal partner gosokannya, partner asanya tidak bermaksud menyakiti kita. Tapi kita bisa tersinggung, bisa marah-marah, nggak tentu arahnya. Karena kita punya pikiran kotor, punya pikiran negatif. Bukan pikiran firman. Itu Tuhan tidak mau. Itu tidak jelas arah tujuan hidupnya, tidak jelas. Bukan menjadi serupa dengan Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita langsung menuju digosok supaya mengkilap. Tadi diasah untuk dipertajam, untuk menumpahkan darah. Nah, tetapi yang satunya digosok supaya mengkilap. Gini ayatnya ya. Ayat 10 tadi, diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti pasir. Seperti kilat, seperti petir. Ya, kilat petir gitu ya. Kita lihat sekarang ya. Nah,
Digosok itu kan mirip diasah ya ujungnya. Tetapi kalau diasah itu berfungsi untuk penumpahan darah. Berarti diambil ketajamannya. Lah kalau digosok itu supaya mengkilap. Berarti bukan untuk penajaman. Ini gosokannya adalah membersihkan. Supaya pedangnya kilap. Nah beruntung ada ngomong seperti petir kilap. Beruntung. Jadi digosok itu dibersihkan gitu ya. Jadi ada dua fungsi pedang ya. Pertama itu mengeluarkan darah, memberikan kita persembahan kepada Tuhan yang berkenan, dan yang kedua itu membersihkan kita itu punya pedang supaya kita semakin kilap. Nah, intinya gitu ya. Nah, kita lihat nih. Ini sejalan dengan di Perjanjian Baru Yohanes. Ini kan Perjanjian Lama Yeskiel. Ya. Kalau tidak ada Perjanjian Baru nih, kita hidup di Perjanjian Lama, kita dikasih ayat itu, kita tidak ngerti sama sekali. Ini artinya gimana dan arahnya gimana. Dan beruntung kita punya Perjanjian Baru. Jadi jawabannya ada di Perjanjian Baru. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa? Bersih. Firman yang kukatakan kepadamu. Siapa yang membersihkan? Firman. Jadi pedang itu membersihkan. Ya, ketika masuk dia membersihkan kita. Dan kitanya itu oleh karena firman itu di dalam. Dan itu kita semakin dibersihkan. Nah, tujuannya apa? Lebih banyak berbuah. Ini dibilang orang yang sudah berbuah. Ya, setiap ranting yang berbuah. Jadi bukan orang yang tidak berbuah. Yang sudah berbuah. Jadi Tuhan mau terus membersihkannya. Supaya lebih banyak. Nah, jadi ada pelipat gandaan buah-buah roh. Ya, buah-buah roh pelipat gandaan itu sama dengan penajaman. Itu sama dengan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah orang yang sudah dengan makanan-makanan keras. Yang sudah mengetahui kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Dan itu Tuhan mau pelipat gandaan buah-buah roh. Karena buah-buah roh itu nanti yang memuliakan nama Tuhan. Itu nanti yang menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Buah-buah roh adalah kesaksian hidup kita. Itu persembahan kita kepada Tuhan. Dan itu salah satu terjadinya karena gesekan. Tanpa gesekan, kita tidak bisa mempersembahkan buah roh. Terus kalau hidup sendiri di hutan, apa persembahannya? Kita hidup sendiri di hutan kayak Tarsan kumpul sama monyet anjing gitu. Nggak ada gesekan, terus persembahannya gimana? Gitu ya. Nah, sudah kita lihat. Pembersih itu adalah firman yang telah kukatakan kepadamu. Itu pembersih. Nah, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah pedang roh. Bukan pedang tok, tapi pedang roh. Kenapa? Ada Roh Kudusnya yang menghidupkan pedang itu. Yang menghidupkan perkataan Tuhan. Firman itu. Nah, jadi Tuhan mau setiap firman yang kita dengar, yang kita ngerti, diperdalam lagi menurut kehendak Tuhan, itu maunya diasah dan digosok. Jadi bukan cuma ngerti tok terus berhenti. Harus dipertajam. Harus lebih peka, lebih sensitif ketika kita berinteraksi dengan sesama, itu harus keluar. Harus dipakai. Gitu ya. Dan itu gambaran diasah. Itu gambaran yang sangat tidak enak. Makanya firmannya ngomong. Ayat 10 ya. Diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir.
apakah kita akan bersuka cita? Tanda tanya. Ada penegasan lagi. Ketika diasa dan digosok, apakah kita bersuka cita? Tanda tanya. Sakit. Ya. Sakit. Sampai akhirnya pola pikir kita sudah berubah. Ya. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita yang menuntunnya. Sakit itu akan menjadi sukacita. Kenapa? Karena kita tahu tujuannya itu kita serupa dengan Tuhan. Kalau tujuan visi itu belum mendarah daging di dalam hidup kita, ketika datang asahan dan gosokan, kita sakit sekali, kita menghindar, kita tidak mau, kita tidak rela. Tetapi kalau kita begitu sudah menyatu firman itu di dalam kita, dan kita benar-benar sadar bahwa kita visinya itu dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan, dan itu akan kita kerjakan dengan sukacita yang dari Tuhan. Dengan damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Artinya akal kita yang memberontak itu sudah terlampaui menjadi pola pikir yang baru, yang Tuhan. Gitu. Oke. Sebentar. Nah, jadi yang tadi kita bicarakan itu berbicara tentang pedang roh, ya, diasah dan digosok, ya. Nah, pedang roh itu adalah firman yang hidup dan itu adalah gambaran lambang roti yang hidup dan itu adalah rema, itu adalah pewahyuan, itu adalah pengertian akan firman dan itu adalah material dari iman yang adanya di otak kita. Pola pikir kita yang baru, yaitu rumah iman yang baru. Wih, panjang banget ini. Kita udah nyampe panjang banget ya pengertiannya. Luas sekali ya. Dan kita sudah belajar juga cara mendapatkan pedang roh itu pasti di posisi Maria. Nggak ada yang lainnya. Karena hanya satu yang perlu, yaitu posisi Maria. Ya. Jadi apa ini berbicara? Berbicara makanan rohani. Kalau pedang roh itu berbicara makanan rohani. Nah, jadi ini kepada siapa ini firman berbicara? Bukan kepada semua orang Kristen. Tetapi orang Kristen yang selera makannya sudah bagus. Ya, yang sudah berbuah. Yang sudah punya pedang roh. Yang sudah bisa berperang karena dia punya pedang. Ya, yang kesukaannya merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, saya sekarang kita beralih kepada makanan yang pedang roh. Ya, kita lihat ini, enggak semua orang Kristen punya pedang roh rupanya. Nah, kita deteksi nanti ya. Siapa orang Kristen itu? Terlihat dari selera makanannya. Oke? Kita baca Matius 24 ayat 28. Matius 24 ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar berkerumun. Ini unik banget ya. Ada satu burung namanya burung nasar. Kesukaannya itu makan bangkai. Jadi kalau makan yang fresh, baru, enak, dia nggak mau. Dia justru seleranya makan bangkai gitu loh ya. Nah, saya ngomong gini udah nyantol ya teman-teman ya. Burung nasar itu jenis burung Raja Wali. Sama, satu golongan dengan jenis burung Raja Wali. Burung elang, eagle namanya. Itu sama semua, sama burung nasar sama. Cuman ada perbedaan fisik, tapi golongannya sama. Ini berbicara apa burung nasar? Itu adalah berbicara orang Kristen. Dan seleranya makan makanan bangkai yang sudah mati. Gitu ya. Kalau Raja Wali itu lambang orang Kristen, dilambangkan Tuhan Yesus. Itu lambang orang
Kristen yang benar. Benar-benar. Dan Raja Wali makanannya adalah makanan fresh. Kalau dia berburu itu selalu ke laut, ke danau cari ikan. Langsung dia ambil, dia makan hidup-hidup. Itu Raja Wali. Kalau Raja Wali kelaparan, dia nemu ikan itu dalam keadaan mati, dia tetap nggak makan. Itu Raja Wali. Nah, kalau dia nangkep ikan terus ikannya mati, dia lepaskan di udara. Dia tidak bawa terus dimakan. Enggak. Dia makannya ikannya itu fresh dalam keadaan hidup, dia makan. Nah, tapi burung nasar ini seleranya bangkai. Burung nasar ini kelihatan dari kepalanya. Kalau dia ngembangin sayapnya persis Raja Wali. Semuanya persis. Cuman kepalanya gundul. Itu burung nasar. Jadi tidak ada rambutnya. Kepala dan lehernya gundul. Tidak ada rambutnya, itu burung nasar. Jadi jelek. Ini kan Tuhan sengaja menciptakan burung nasar itu. Itu jelek. Ya, itu lambang orang Kristen yang sukanya makanan bangkai. Nanti kita lihat. Siapa penyedia makanan? Penyedia makanan bangkai itu siapa? Penyedia makanan fresh itu siapa? Dan itu semua berkerumun. Jadi kalau ada bangkai, itu burung nasar berkerumun. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Selalu orang Kristen satu kumpulan. Yang sukanya bangkai, kumpul jadi satu. Dia tidak bisa masuk kepada Raja Wali yang sukanya makanan fresh. Nggak masuk, nggak suka. Gitu ya. Jadi ada kumpulannya rupanya di gereja ini ya. Orang Kristennya berdasarkan selera makannya gitu ya. Nah, kita lihat dengan cepat makanan fresh sama makanan bangkai ya. Kalau bangkai itu makanan kematian, kalau fresh makanan kehidupan. Sudah ngerti semua teman-teman ya. Oke, kita lihat makanan fresh itu apa? Dan itu kita udah tahu siapa yang menyediakan makanan fresh. Yaitu Tuhan Yesus sendiri melalui perkataannya. Dan firman-Nya banyak banget dan kita udah tahu dari sesi-sesi sebelumnya. Cuman ada satu firman yang lebih menunjukkan kepada freshnya makanan itu. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 11. 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Fresh enggak? Enggak pernah lihat, enggak pernah dengar. Nebak aja dalam hati enggak ada tebakannya. Tahu-tahu muncul, itu namanya fresh. Bukan makanan yang sudah pernah dengar terus diulang lagi, diingetin lagi, bukan. Ini fresh. Ya. Kenapa ini berbicara makanan rohani firman Tuhan ayat 9? Karena banyak yang dari luaran dia tafsirkan, dia keluar dari konteksnya. Jadi dia anggap itu berkat jasmani. Ya, jadi dicomot, keluar dari konteksnya, jadi dijadikan itu berkat jasmani. Gitu ya. Tetapi kalau kita konteksnya, kita lanjutkan ayat-ayat setelahnya, ini berbicara firman Tuhan. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Allah menyatakan oleh roh. Apa yang dinyatakan? Ya yang tadi. Yang kita nggak pernah dengar telinga, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah lihat oleh mata. Itu dinyatakan oleh roh, huruf besar, Roh Kudus, roh Allah sendiri. Menyatakan itu. Fresh itu dinyatakan dari roh Tuhan di dalam roh kita. Sebab oleh roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi apa itu yang fresh? Yang tersembunyi dalam diri Allah. Yang rahasia. Yang selain roh Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa tahu.
Dan itulah Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang itu menyatakan kepada kita pengenalan akan Tuhan, pengenalan diri Tuhan yang benar-benar fresh kita dengar. Oh ini, itu rema. Itu ada rasa. Ketika Roh Tuhan berbicara di dalam diri kita. Itu namanya fresh. Tersembunyi dalam diri Allah. Tersembunyi dalam diri Allah. Siapa yang bisa membuka rahasia itu? Itu Allah. Dikatakan selain dari Roh Allah itu tidak ada yang bisa membuka yang tersembunyi dalam diri Allah itu. Dan itu dinyatakan kepada kita. Manusia tidak bisa mendeteksi. Dilihat mata enggak bisa. Didengar telinga enggak pernah. Timbul dalam hati enggak ada sama sekali. Tidak bisa pengenalan manusia oleh kepandaian hikmat manusia untuk mengenal Tuhan. Tidak bisa. Tidak nyampe. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri. Nah, ini malah menggambarin. Yang paling tahu manusia itu yaitu rohnya. Jadi yang paling tahu Tuhan itu yaitu roh Tuhan sendiri. Maksudnya begitu ya. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah jelas. Jadi pengenalan akan Tuhan itu yang Tuhan mau sediakan buat kita. Fresh. Kalau kita Kristen Raja Wali, kita berburu ini. Makanan kita yang fresh, ikan yang hidup, bukan bangkai. Ya ini firman yang keluar dari mulut Tuhan itu ada roh Allah yang menghidupkannya. Dan itu yang kita buru. Itu yang fresh menghidupkan kita. Ya. Yesaya 55 ayat 1 dan 3. Ini sambungannya sebagai penyedia makanan fresh Raja Wali. Yesaya 56 ayat 1 dan 3. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Berburu Tuhan nggak pakai uang. Kenapa? Uang nggak laku. Nggak bisa nyogok Tuhan supaya Tuhan berikan pengenalan itu. Nggak laku. Marilah terimalah gandum. Gandum dikatakan di ayat lain makanan keras. Terimalah gandum tanpa uang pembeli. Ya, dan makanlah. Juga anggur. Anggur lambang sukacita. Firman Tuhan itu kalau kita Raja Wali terima. Dan firman itu nanti menggesek, menggosok kita. Itu ada anggurnya di dalamnya. Yang Raja Wali sehat. Tidak melihat daripada gesekan kesakitan itu. Tetapi ada sukacita yang menyanggupkan kita melewati gesekan itu dan berhasil. Dan susu tanpa bayaran. Susu makanan Kristen awal. Jadi ada susu, ada anggur, ada sukacita, ada susu, gandum, anggur. Ya, itu tentang firman yang hidup, yang fresh tadi. Dua. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Kita nak bahas ya. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Loh, dengarkanlah aku. Ini dari ayat ini, penyedia makanan fresh adalah Tuhan Yesus. Dan makanan fresh itu dikatakan, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, lezatnya Tuhan sama lezatnya kita beda. Kalau lezatnya kita itu goreng-gorengan mantep banget gitu ya. Cuman kenikmatan di lidah tok 5 cm. Habis itu kalau kebanyakan masuk di tenggorokan perut jadi penyakit, kolesterol dan lain-lain. Jadi yang dimaksud makanan lezat sama Tuhan itu sehat dan enak.
ya, atau enak dan sehat itu lesat, ya. Menikmati sajian yang fresh dari Tuhan itu enak dan lesat. Lesat itu enak dan sehat, itu firman fresh dari Tuhan. Nah, ayat ketiga ini yang jadi pegangan saya kalau ngerenungin Tuhan, ngerenungin firman apa-apa, ditulis sendengkanlah telingamu. Ini mantep banget. Banyak orang baca firman malah perilakunya buruk dan tidak karuan. Karena ternyata dia sendengkan kepada dosa. Jadi dia mau berdosa, dia cari penghalalan dari firman Tuhan. Banyak yang begitu. Dan banyak perdebatan bahkan bukan dari agama Kristen. Dia tahu firman, dia bisa berdebat dengan orang Kristen pakai firman. Dan dia menguasai banget. Loh, dia tahu firman, dia menguasai. Kok dia nggak tobat? Kok nggak terima Tuhan Yesus? Berarti dia di dalam pembacaan firmannya itu dia sendengkan kepada dosa. Bukan nyendeng kepada Tuhan Yesus. Oke. Ini makanan fresh. Yohanes 4 ayat 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Fresh. Ya, ini berbicara fresh. Kamu tidak kenal. Ya, itu makanan itu adalah pengenalan akan Tuhan. Kita tidak kenal, kita tidak tahu. Nebak-nebak, tidak nyampe, tidak ketebak juga. Gitu ya. Pakai hikmat kita, hikmat dunia, tidak nyampe juga, nggak ketemu. Kamu nggak kenal, percuma. Gitu ya. Oke. Ada ayat 3-3-nya. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Murid-muridnya ini ya salah sangka lagi. Tuhan Yesus ngomong mengenai perumpamaan, ini dengarnya mengenai makanan beneran gitu ya. Emang susah ya, kalau kita sendiri hidup di dalam Tuhan Yesus, kita ngikuti Tuhan Yesus, ini susah banget. Tuhan Yesus ini lagi ngomong apa? Ini berat banget nerima perkataan Tuhan itu ya. 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Makananku melakukan kehendak Dia. Nah, ini makanan Tuhan. Sebelum melakukan, dia dengar dulu perintah Tuhan. Berarti Tuhan Yesus itu selalu siap di posisi Maria untuk menerima makanan dari Bapa, yaitu perintah-perintahnya. Makanya dia makananku melakukan kehendaknya. Ketika dia terima perintah dari Tuhan, dia lakukan. Nah, itu makanan Tuhan. Ya. Yang mengutus aku. Nah, kehendak Dia yang mengutus aku, ya, berbicara Bapa, ya, dari Bapa, dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini loh pekerjaannya di posisi Maria, terima, renungkan Yosua 1 ayat 8, begitu ada di dalam kita, siap sedialah, nanti diasah, nanti digosok, dan selesaikan dengan penutupannya buah-buah roh, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu namanya menyelesaikan pekerjaannya. Itu panggilan utama kita. Dan semuanya didasarkan atas kita menjadi serupa dengan Dia. Semuanya nyambung. Luar biasa firman Tuhan. Kalau sudah ketemu jalannya. Kok bisa firmannya ya berapa ribu tahun yang lalu terus keluar terus gini orangnya banyak nyambung semua jadi satu jalinan satu pasal kalau direkatkan semua jadi satu gambar yang luar biasa. Itu makanan fresh. Ya, sekarang bangkai. Habis bangkai selesai. Ya, siap-siap ya. Matius 24 11 sampai 13. 11.
banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini langsung udah ngertilah, bangkai. Nabi palsu menyesatkan, nah itu bangkai. Tetapi burung nasar itu suka banget berkerumunan. Kalau seleranya bangkai, dikasih yang fresh mental, nggak mau, nggak selera. Jadi rupanya bangkai itu kemasannya bagus. Sampai banyak orang Kristen berkerumun. Mau dong. Kemasannya bagus. Nabi palsu itu berarti ambil dari Alkitab. Itu berarti ambil dari firman. Cuman penafsirannya dicondongkan kepada dosa. Jadi menyesatkan. Dan itu banyak orang Kristen justru yang suka. Kemasannya bagus banget. Gak mungkin bangkai itu tidak dikemas dengan bagus. Gak mungkin. Ini mengelabui, menyesatkan. Jadi kemasannya harus seperti asli. Harus bagus banget kemasannya. Tetapi dalamnya waktu dimakan itu menjadikan arah kebinasaan, kematian. Cuman repot kalau seleranya itu dikasih yang fresh. Dia mental, gak selera. Lah ini repot, benar. 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Gara-gara banyak penyesatan-penyesatan, banyak bangkai berkeliaran, makanan orang Kristen burung nasar itu adalah bangkai, kematian, tidak ada buah-buah roh. Makanya diomong bertambahnya kedurhakaan. Kasih kebanyakan menjadi dingin. Enggak ada kasih, habislah. Ya. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bertahan apa? Bertahan tadi itu loh. Makan makanan fresh selalu. Untuk supaya kita selamat. Begitu terima Tuhan Yesus sudah selamat. Ya. Tapi kalau langsung mati masuk surga. Tetapi kalau terima Tuhan Yesus terus gak mati-mati sampai tua. Nah itu gak boleh berhenti. Makan makanan fresh perkataan Tuhan yang seperti tadi diuraikan. Supaya bertahan harus di posisi Maria. Tidak ada jalan lain. Jadi fokus di dalam bertahan itu, masuklah di posisi Maria. Kalau di posisi Maria nggak tahan, lama-lama selera kita jadi bangkai. Jadi selera bangkai. Kalau selera bangkai, salah ngerti, salah percaya, salah iman, bisa nggak selamat. Jadi kita simpulkan. Penyedia makanan kokinya, makanan bangkai. Itu adalah iblis melalui nabi-nabi palsunya. Nabi-nabi palsu itu orang Kristen ya. Karena palsu. Ya, orang Kristen. Nah, penyedia makanan fresh roti hidup. Tuhan Yesus sendiri. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah itu. Oke, teman-teman, firman sudah selesai. Jadi, sekarang nasihat Tuhan hari ini, kalau terjadi gesekan dengan manusia, ya, fokusnya bukan pada batu asa, bukan pada partner gesek, partner asa, tetapi pada Tuhan. Karena Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan. Yaitu hidup kita, buah-buah roh kita. Itu yang memuliakan Tuhan. Dan itu sesuai dengan visi dasar kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah.